Natal bersama lingkungan Yohanes Pembaptis 1, wilayah Yohanes Pembaptis, Stasi Sanpra, Santo Petrus Rasul, Paroki Santo Angus Johnson, Bekasi, 11 Januari tahun 2020. Bacaan hari ini kita melaksanakan sesuai bacaan penanggalan liturgi, yaitu hari pembaptisan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dengan rendah hati kita di hadapan Tuhan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bersama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria dan para orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi kita untuk mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita berdoa. Mana tripodnya? Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan bila rasanya kepada kami umat-Mu yang berdosa dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Kami mohon agar berkat bila rasanya itu kami Kau teguhkan dalam pembaptisan hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan. Pembacaan dari Nubuat Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau mendengarkan suaranya di jalan. Ulu yang patah terulai tidak akan dipatahkannya, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lagu antar bacaan kita akan menyanyikan Ode Tangan Lembaran. Yeah.
Bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarkah suara Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Haleluya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Berjalan Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus melihat Roh Allah turun ke atasnya. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Kipasnya berisik. Lalu Yesus menjawab kepadanya, Matiin aja. "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita memendapkan seluruh kehendak Allah." Muter. Yohanes pun menurutinya. Biasa kena juga kan. Relay. Sesudah Kebenaran. dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kaum muda dan anak-anakku yang saya sayangi, pada sore hari ini kita berkumpul di sini tentunya tidak secara kebetulan. Tahun 2025 sudah berlalu, sudah 11 hari dari sekarang. Kita akan menapaki di tahun 2026 ini. Di tahun 2026 ini tentunya kita akan melihat ke belakang apa yang
telah kita lalui dengan segala hiruk pikuknya untuk menghadapi tahun 2026 yang tentunya kita mempunyai harapan yang lebih baik. Saya akan memberikan cerita pendek-pendek kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Cerita ini tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Cerita yang pertama, di anak-anak kecil, terus OMK, terus yang agak remaja, terus yang agak lebih OMK lebih tua lagi, masih muda. Nah, OMK. yang pertama, permainan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Yang paling kecil ini, terus yang kembar ini permainannya waktu adik-adik ini kira-kira permainan apa yang sekarang ini yang sering dimainkan? Terus permainannya yang Siapa sih nggak ngerti? Itu nggak tahu ya. Makanya ikut OMK. Yang dilakukan apa permainannya? Buka. Terus kalau yang OMK ini nih, OMK yang ini kira-kira apa? Yang permainan yang dilakukan sekarang atau yang Anda lakukan pada saat Anda masih anak-anak? Nggak ada kelereng. Yang dilakukan pada saat Anda masih kecil ini Anda yang main-mainan apa? Kita umpet. Benteng. Kalau yang sekarang sudah agak kemudian lagi permainan waktu masih kecil apa yang dimainkan? Udah tomplok. Cukup. Apa sih yang gangsingnya? Yang apa tuh pakai Panggal. congklak. Masih adakah yang main congklak ini? Sekarang ini? Nggak tahu. Waktu masih congklak, masih kecil main congklak, masih main. Ludo. Betul, kayak gitu. Sekarang saya tanya yang ibu-ibu ataupun yang bapak-bapak. Pada saat ibu-ibu, bapak-bapak waktu masih segini ini kira-kira permainannya Ayo apa? jawab. Karet. Pencet. Bendek ya. Mungkin yang seusia ini bendek sudah tidak. Gobak sodor. Terus mungkin yang seusia ini congklak mungkin masih Nggak tahu. seusia ini mungkin sudah nggak main. Ya. Kalau yang segini ini sudah tidak main, ya kan mungkin pegangnya sudah apa ya, mungkin jadi yang familiar mungkin sudah mungkin pada saat ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini jadi bapak ibu pada saat masih kecil tidak mengenal HP. Jadi permainannya mungkin dari usia kecil atau kesini atau apa, permainannya ya saya yakin berbeda. Itu permainan yang cerita yang pertama. Adalah cerita yang kedua soal teknologi. Ada yang mengenal disket? Disket yang apa mas? Bukan itu kaset yang biru. Oh iya buat radio. Ya. Tahu mas disket? Tahu ya? Kalau saya nanya Bu Danang terus Mbak Yulita, mungkin tahu disket tahu kan? Flash disk kotak. Flash disk yang kotak.
Ini nggak tahu ya, yang ini Mas Putra namanya, Disket nggak tahu. Mbak Dia masih tahu Disket. Ya, betul. Pokoknya apa Disket? Prestis. Ya. Ada Mbak Santi tahu Disket? Nggak tahu. Taunya USB. Nah, jadi pada yang usia sekian tahun mungkin tahun 80 atau 70-an ya mungkin. Ya. Tahu ya Disket? Pernah menggunakan? Loh. Pernah lihat? Ada di rumah banyak soalnya pernah lihat. Lihat nih barusan ini. Disket, jadi ada. Itu pertama lebarnya sekitar 5 ya, 4 atau 5 4 inci. kali 5. Terus keluar lagi setelah itu yang agak Lebih kecil. kecil. Setelah agak kecil keluar lagi yang namanya flash disk. Setelah flash disk apa lagi? Hard disk. Hard disk atau memori? Hard disk luar. Chip sekarang. Ada yang mengerti masih di cerita yang berikutnya? Adakah yang mengerti urutannya untuk menyalakan komputer yang pakai disket? Tahu. Tahu. Mungkin Pak atau mungkin tahu. Ya. Untuk menyalakan komputer tetapi harus pakai disket. Masuk CD dulu, APROM dulu, DOS dulu. DOS dulu baru programnya. Pertama kita memasukkan yang namanya DOS. DOS dulu. Setelah DOS nanti dicabut lagi, masukin lagi yang namanya sistem. Kalau dulu yang satunya WordStar. WordStar itu kalau sekarang namanya apa? DS. Ada sekarang Excel. Kalau seandainya yang usia-usia ini makin ke sana makin ke sana, yang ini nggak tahu, yang ini tahu. Terus yang ini sekarang, kalau sekarang yang Langsung. anak-anak tahu nggak tua sekarang udah Nggak tahu. Nah, cerita-cerita yang mungkin kalau Bapak Ibu dan adik-adik sekalian nanti bisa nanya apa sih disket, bagaimana menyalakan komputer atau laptop yang harus pakai disket itu mungkin ditanya dengan urut-urutannya. Suruh Mendes coba tuliskan urutan untuk menyalakan komputer yang pakai disket. Juga masih perlu pikirnya gimana, karena yang sekarang begitu Nyala, kita buka listrik, laptop langsung. kita pencet sudah keluar semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan meninggalkan 2025, kita akan menyongsong 2026 yang lebih baik. Di dalam baca Injil pada sore hari ini, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pakai disket. Ya, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis, tetapi di sini menunjukkan Yesus sebagai kemanusiaannya yang perlu dibaptis untuk menjadikan hidup yang lebih baru. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sudah dibaptis dan melewati 2025 ke 2026 menjadikan kehidupan dari keluarga Bapak Ibu dan adik-adik sekalian harus menjadi yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Jadi mana di 2025 akan kita tinggalkan yang buruk, kita akan menyongsong di 2026. Mulai hari ini dan seterusnya kita akan yang menjadikan orang yang lebih baik dan berguna bagi keluarga, dari masyarakat, dari bangsa dan negara. Terutama menyongsong di 2026 ini, dari Keuskupan Agung Jakarta nanti akan ada yang namanya Laskar Nusa. Yaitu nanti lebih banyak anak-anak muda atau OMK ini yang lebih banyak berperan untuk memerangi sampah. Laskar Nusa itu
muda sayang alam. Jadi nanti adik-adik OM lainnya bersiap-siaplah untuk menjadi Laskar Musa, bahwa nanti di Keuskupan Agung Jakarta ada pelatihan-pelatihan untuk bagaimana mengolah sampah itu bisa lebih berguna. Itu yang berperan nanti diharapkan orang-orang muda. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kami akan bacakan dari bacaan pada biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Kita akan dengarkan suatu lagu yang mungkin bisa membuka hati kita kesempatan sore hari ini. Silakan. Pastian kemarau ini, rumput-rumput pun merintih sedih. Untuk yang bisa ikut bernyanyi silakan bernyanyi. Sang surya bagaikan dalam neraka, curah hujan yang dinanti, kadang juga datang bermiti, kering dan gersang menerpa bumi yang panas bagai dalam neraka. Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Sorot-sorotan. Curah hujan yang dinanti-nanti, kadang juga datang meniti, kering dan gersang menerpa bumi yang panas bagai dalam neraka. Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Mengapa hutanku hilang dan tak pernah tumbuh lagi? Baterai habis. Bapak Ibu dan saudara saya yang terkasih, satu atau dua orang berkumpul atas namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kita semua yang dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya, maka marilah kita kepada Bapa kita memanjatkan doa-doa kita sebagai putra putrinya yang terkasih.
paus, para uskup, dan para kardinal. Semoga Roh Kudus membimbing mereka dalam setiap keputusan, sehingga tercipta perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Yohanes Pembaptis 1, marilah kita bersyukur kepada Allah atas penyertaannya sepanjang tahun 2025 dan memohon rahmat serta harapan baru di tahun 2026 agar kami semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan kaum muda, semoga Tuhan berjalan bersama mereka dalam setiap proses belajar agar mencapai impian dan membuka pintu harapan bagi masa depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, semoga Tuhan memberkati dengan kesehatan, kerukunan, dan kasih yang saling menguatkan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang terdampak bencana alam, semoga Tuhan hadir di tengah rasa kehilangan dan ketakutan mereka, menguatkan hati yang lelah, menghibur yang berduka, serta menuntun setiap orang yang terlibat agar setiap uluran tangan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Tuhan meneguhkan iman dan memurnikan hidup kami di tahun yang baru, dan menjadikan kami alat kasih serta harapan bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan putra-putriku yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga Engkau berkenan untuk mengabulkan permohonan-permohonan kami. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ibadat pada sore hari yang telah selesai. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa kita, sang saudara yang kita cintai dan pengharapan kita di tahun 2026 selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.